melarang pelaksanaan takbir keliling. Dan untuk mengawasi pelaksanaan himbauan tersebut, maka kami telah menyiapkan titik-titik filterisasi, terutama khususnya di Jalan Sudirman Tamrin dan kawasan seputar Monas, termasuk 5 wilayah di DKI, baik Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Mereka mempunyai titik-titik filterisasi untuk pelaksanaan takbir keliling. Dan kalau memang situasi dibutuhkan, artinya bila situasional, maka bisa saja pada pukul tertentu, apakah 22 atau 23 malam, kita laksanakan crowd free night seperti pada saat pelaksanaan malam tahun baru. Tapi tentu untuk filterisasi sudah kita mulai dari sejak buka puasa, sejak 18.00. Untuk pelaksanaan crowd free night, nanti kita lihat perkembangannya situasional, apakah memang dibutuhkan untuk crowd free night atau cukup dengan filterisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, menindaklanjuti tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa sudah ada 1,2 juta sampai 1,5 juta penduduk Jakarta yang mudik. Angka di jalan tol menunjukkan di atas angka 360.000 kendaraan yang sudah keluar dari Jakarta dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021, baik yang ke arah Merak, ke arah Bandung, maupun ke arah Cipali, ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belum ditambah para pemudik sepeda motor yang tadi malam, sudah malam keempat masih mencoba untuk menembus posisi penyekatan. Belum ditambah penumpang udara dan kapal laut, sehingga total antara sekian 1,2 juta sampai 1,5. Nah, mengantisipasi arus balik, maka kami sudah menyiapkan skenario baik yang sifatnya adalah kontraflow maupun yang sifatnya one way. Kontraflow nanti kita lihat apakah perlu dibuka dari kilometer 65 sampai dengan kilometer 42, atau kita bisa perpanjang sampai kilometer 28, atau bisa kita perpanjang sampai kilometer 5, jadi sepanjang 60 km. Atau kalau itu tidak menolong juga, tentu atas koordinasi dengan pihak Korlantas, maka kita akan laksanakan one way biasanya mulai dari tol Cikampek sampai ke Jakarta, atau mungkin malah dari Kali Kangkung, Semarang, seperti 2 tahun yang lalu. Tapi tentu ini berdasarkan atensi dan berdasarkan koordinasi perintah dari Korlantas Polri. Kemudian yang berikutnya, pada tanggal 13 dan 14 pada saat libur Idul Fitri, maka Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengamanan di tempat-tempat wisata dengan ketentuan tempat wisata 30%, ya. 30%. Pembelian tiket secara online dan hanya dibatasi 30%. Oleh sebab itu, maka pihak di Lantas Polda Metro Jaya akan melakukan penjagaan dan di titik-titik menuju akses tempat wisata. Kalau pos pengamanan di dalam mengatakan bahwa tempat wisata sudah penuh, maka saya akan menutup akses menuju ke tempat wisata tersebut untuk menghindari adanya kerumunan tempat wisata. Saya rasa itu, terima kasih. Terima kasih, Tadi kan yang pertama kan yang lolos itu kalau diperkirakan ada 1,2 juta itu yang tadi. Bagaimana nanti proses seleksinya, atau apakah ketika mereka mau kembali ke Jakarta akan ada pemeriksaan terlebih dahulu terkait dengan zona tiket dan lain-lain untuk mengantisipasi mereka ini positif COVID atau seperti apa tadi? Oke, tadi sudah disampaikan. Jadi gini, baru saja ada rakor tentang arus balik yang diikuti oleh TNI Polri. Jadi sepakat kita nantinya kita akan berkoordinasi dengan polda-polda yang memang menjadi tempat akan kembali masyarakatnya ke Jakarta. Contoh Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pertama di sana kita lakukan untuk minta supaya dilakukan swab antigen atau PCR dulu dengan membawa. Tetapi untuk mengantisipasi itu juga, sisanya ya kalau memang nggak ini, di masing-masing rest area ya. Rest area nanti akan kita lakukan swab. Dan semua yang masuk ke Jakarta wajib, baik itu melalui udara, darat maupun laut nanti misalnya, semua akan kita swab. Ini untuk mengantisipasi sejak sampai terjadinya ya penularan. Nah, kemudian yang lain bagaimana kalau masih ini? Ada yang namanya Kampung Tangguh Jaya kami.
ada yang namanya berbasis RW di masing-masing RW. Sekarang ini Babinsa, Babin Kamtibmas sudah mendatakan mana warganya yang mudik. Ya, data itulah nanti yang kemudian akan kita lakukan swab sesuai data yang disampaikan oleh Ketua RT, Babinsa, Babin Kamtibmas. Kita swab mereka semuanya. Bagaimana kalau positif? Kita rujuk sesuai dengan mekanisme. Kalau ada yang positif seperti apa? Itu rujukannya apakah dia isolasi mandiri, apakah dia isolasi memang harus dibawa ke Wisma Atlet. Ini upaya untuk memutus mata rantai, jangan sampai nanti penyebaran 1,2 juta masuk ke sini. Kasihan Jakarta. Makanya kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang larangan mudik, inilah salah satunya. Kemarin saja dites sudah 4.000 lebih di Jawa itu. Sampel baru yang mudik dari sini. Nah, ini kan upaya pemerintah, teman, disalahartikan kadang-kadang oleh warga kita yang akan melakukan mudik. Oke? Adik. Baik, jadi begini, mengantisipasi kejadian 2 malam yang lalu, maka tadi malam pasukan sudah kita tambah, pos penyekatan juga sudah kita tambah sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas. Tetapi memang volumenya kan luar biasa. Ketika kita melaksanakan penyekatan, banyak masyarakat yang tetap memaksa untuk bisa mudik, untuk bisa lolos dari titik penyekatan tersebut. Mereka juga tidak mau kita putar balik, sehingga kemudian menimbulkan, membuat kerumunan-kerumunan yang justru malah berbahaya bagi kesehatan masyarakat itu sendiri, ya. Dan lagi pula ada para pemudik yang membawa anak-anak, anak bayi dan segala macamnya, gitu. Nah, oleh sebab itu kami melakukan diskresi kepolisian untuk kemudian secara bertahap membuka penyekatan untuk kemudian mereka bisa lolos, hanya sekedar untuk memecah kerumunan. Toh kemudian tidak jauh dari Kedung Waringin, nggak nyampe 1 kilo dari sana itu ada pos penyekatan Tanjung Pura di Kerawang. Lolos dari Kerawang masuk Purwakarta, masuk Subang ada lagi, masuk Indramayu ada lagi pos penyekatan, masuk Cirebon ada lagi pos penyekatan. Bahkan ke kota manapun ketika para pemudik itu masuk ke kota tertentu, itu biasanya pasti ada penyekatan. Itulah sebabnya kita melaksanakan penyekatan berlapis dengan 381 titik di Pulau Jawa saja. Jadi ini yang kita lakukan. Tapi intinya sebetulnya adalah seberapa kuat pun, seberapa besar pasukan pun kita terjunkan, yang kita butuhkan justru adalah kesadaran kolektif masyarakat untuk sama-sama mau mematuhi anjuran pemerintah untuk mendiadakan mudik. Karena mereka juga tidak mungkin kan kita paksa, kita dorong. Mereka bukan pengunjuk rasa. Jadi kita juga tetap malam itu kita sesuai dengan persuasif, humanis dan sebagainya. Oke ya.